Demokrasi, sebuah kata yang sering kita dengar sejak sekolah. Konsep yang katanya membawa keadilan, kebebasan, dan keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan. Tapi seiring berjalannya waktu, pertanyaan ini mulai mengganggu banyak orang. Apakah demokrasi sudah gagal? Di permukaan, demokrasi tampak hidup. Pemilu dilaksanakan, kampanye berlangsung, rakyat diberi hak memilih. Tapi kalau kita selami lebih dalam, ada rasa kecewa yang terus tumbuh. Kita memilih wakil rakyat, tapi seringkali mereka lupa siapa yang mereka wakili. Kita ikut pemilu, tapi merasa tak ada yang benar-benar mewakili suara kita. Apakah ini demokrasi yang dijanjikan? Kita melihat banyak negara demokratis mengalami krisis. Polarisasi politik memecah masyarakat menjadi dua kubu yang saling benci. Di media sosial, debat berubah menjadi caci maki. Bukannya mencari titik temu, masing-masing pihak saling menutup telinga. Demokrasi yang seharusnya menjadi ruang dialog justru berubah menjadi arena konflik. Lebih parah lagi, demokrasi sekarang sering dikendalikan oleh uang. Kampanye butuh biaya besar, dan para kandidat pun mencari sponsor. Masalahnya, sponsor ini biasanya bukan rakyat biasa, melainkan para pengusaha besar yang punya kepentingan ekonomi. Mereka bukan memberi dukungan tanpa syarat, mereka ingin balas jasa. Disinilah demokrasi mulai tergelincir. Bukan lagi suara rakyat yang jadi prioritas, tapi kepentingan segelintir orang berduit. Di beberapa negara, demokrasi bahkan digunakan untuk melanggengkan kekuasaan. Pemilu tetap ada tapi penuh manipulasi, media dikendalikan. Kebebasan berpendapat ditekan. Hukum dipakai untuk membungkam kritik. Ini bukan demokrasi, ini hanya kemasan demokrasi. Bungkusnya demokrasi, isinya otoritarianisme. Namun sebelum kita terlalu pesimis, mari kita jujur dan adil. Apakah semua ini berarti demokrasi telah gagal total? Atau justru kita yang terlalu berharap demokrasi bisa menyelesaikan semua masalah? Perlu kita ingat, demokrasi bukan sistem yang menjanjikan kesempurnaan. Demokrasi hanya memberikan ruang agar rakyat punya suara. Ia tak menjamin bahwa setiap keputusan akan benar. Ia tak bisa memastikan bahwa yang terpilih adalah yang terbaik. Tapi ia memberi kesempatan bagi rakyat untuk memperbaiki, mengoreksi, dan mengganti pemimpin secara damai. Masalahnya, demokrasi tidak bisa bekerja tanpa partisipasi. Ketika rakyat apatis, ketika suara dijual murah, ketika kritik dianggap sia-sia, disitulah demokrasi mulai runtuh. Demokrasi bukan hanya soal mencoblos 5 tahun sekali, ia soal keterlibatan sehari-hari, dalam diskusi publik, dalam kontrol terhadap pemerintah, dalam pendidikan politik. Kita juga perlu bertanya, apakah kita sebagai rakyat sudah cukup dewasa dalam berdemokrasi? Apakah kita memilih dengan kesadaran atau hanya ikut-ikutan? Apakah kita benar-benar memperjuangkan nilai atau hanya fanatik pada tokoh? Demokrasi tidak gagal, ia hanya sedang diuji. Dan seringkali, kita sendiri yang menjadi tantangan terbesar bagi demokrasi itu. Kita ingin pemimpin jujur, tapi kita abaikan rekam jejak. Kita ingin negara bersih, tapi diam saat korupsi terjadi. Kita ingin didengar, tapi tak pernah mau belajar memahami. Tapi ada harapan. Lihatlah gerakan-gerakan masyarakat sipil yang terus berjuang menjaga ruang demokrasi. Lihat anak-anak muda yang mulai berani bicara, turun ke jalan, menuntut keadilan. Di tengah krisis, masih banyak orang yang percaya pada kekuatan suara rakyat. Demokrasi memang lambat, tapi justru disitulah kekuatannya. Ia memberi ruang untuk refleksi, koreksi, dan perbaikan. Ia tak bisa menjanjikan hasil instan, tapi ia membuka kemungkinan selama kita mau merawatnya. Jadi, apakah demokrasi sudah gagal? Jawabannya tergantung pada kita. Kalau kita menyerah, pasrah, dan memilih diam, maka iya, demokrasi akan mati pelan-pelan. Tapi kalau kita tetap kritis, peduli, dan mau terlibat, maka demokrasi masih punya masa depan. Bukan demokrasi yang gagal, tapi seringkali kitalah yang belum sungguh-sungguh menjalankannya.